Halo, selamat pagi anak-anak. Sotihotu Namo Buddhaya. Baiklah, dalam pertemuan kedua atau materi kedua yang akan Ibu sampaikan adalah tentang penafsiran moralitas dalam kitab Wisudimagga. Nah, dalam pertemuan ini, Ibu harap kalian mampu memahami apa saja yang terkandung dalam kitab Wisudimagga. Kemudian kalian mampu menguraikan moralitas dalam kitab Wisudimagga, kemudian menjunjung tinggi moralitas serta dapat memperlakukan orang lain dengan sikap yang baik yang mencerminkan moralitas. Oke, kita ke next slide. Moralitas, penafsiran moralitas dalam kitab Wisudimagga. Jadi, kata Wisudimagga berasal dari bahasa Pali dan di bahasa Inggris juga pengertiannya adalah jalan pemurnian yang merupakan risalah doktrin dalam mazhab Buddha Theravada yang ditulis pada abad ke-5 Masehi oleh Buddhaghosa. Oke, yang pertama, dalam sila di kitab Wisudimagga yang pertama ada cetana. Cetana yakni suatu sikap yang menunjukkan batin atau kehendak, menunjukkan sikap batin atau kehendak, yakni apa yang kita pikirkan. Walaupun moralitas seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya, namun sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak karena ucapan dan perbuatan itu yang dilakukan itu selalu didahului oleh niat dalam pikiran. Masih ingat sabda Buddha bahwa pikiran adalah pelopor. Apapun yang kalian lakukan atau ucapkan, itu awal mulanya dari pikiran. Maka berhati-hatilah dalam berpikir. Selanjutnya ada wirati. Wirati merupakan kemampuan seseorang untuk menghindarkan diri dari 3 hal. Apa saja? Yakni menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan tidak baik atau tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan benar. Contohnya ketika kalian terlintas dalam pikiran spontan ingin ngatain sesuatu, langsung di stop. Kemudian keluarkanlah kata-kata yang enak didengar atau pujian paling tidak. Itu namanya mencegah perbuatan jahat melalui ucapan. Terus yang kedua, itu menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar. Ingat, kalian pernah Ibu ingatkan bahwa jangan sembarangan memindahkan barang teman kalian tanpa persetujuan atau izin pemberitahuan atau persetujuan. Karena kalau tanpa pemberitahuan, izin atau persetujuan itu dianggap suatu perbuatan mencuri karena memindahkan. Kenapa Bu? Kok bisa begitu? Ya kalian bayangin kalau kalian mindahin, contoh yang paling krusial ada handphone. Ketika handphone teman kalian biasanya ada di meja, dia sedang ke toilet atau ketemu guru, mungkin tujuan kalian itu bagus, tujuan kalian itu baik ya. Tujuan kalian baik ya ini dengan cara mau nyimpen ini supaya nggak hilang atau terselip atau diisengin teman lain. Tapi salahnya kalian itu nggak ngomong dulu ke yang punya, atau setelah yang punya handphone pulang kembali ke kelas kalian nggak ngomong. Secara nggak langsung yang punya handphone pasti kelabakan nyariin. Padahal niat kamu ingin nyimpenin di tas dia, tapi tetap saja salah karena tidak ada pemberitahuan. Jadi sebaiknya kalau mau ada niat untuk menolong dengan menyimpankan handphone, setelah kembali ke kelas orangnya, kalian harus sampaikan, oh Dita, handphone kamu tadi aku simpenin ya di tas kamu supaya nggak keselip atau hilang aja gitu. Itu kan melakukan ucapan benar juga ya.
Terus yang ketiga, menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan tidak benar dengan cara menjalankan penghidupan yang benar. Dalam bahasa Pali disebut dengan sama awija jiwa. Nah, bagaimana Bu itu maksudnya penghidupan tidak benar? Penghidupan tidak benar itu salah satunya yakni menghidupi keluarga dengan cara menjual, contoh miras, obat-obatan terlarang, terus apalagi itu senjata yang tidak boleh diedarkan gitu kan. Nah, tapi Bu, kalau itu memang sumber pendapatan kami bagaimana? Semua orang bisa melakukan apapun asal ada kemauan, yakni kemauan untuk ke hal yang baik. Kan bisa kita berubah jadi jualan online makanan maybe, bisa kamu variatif, terus jualan casing handphone gitu ya. Jadi itu usahakan sejak dini kalian kalau mau berusaha itu yang tidak merugikan orang lain. Paham ya? Kalau mau bisnis boleh, tapi bisnis yang dilegalkan oleh negara dan agamamu. Sampai di sini, semoga kalian paham. Oke, berikutnya ada samwara. Samwara itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa aja itu? Yang pertama ada pelanggaran patimuka, yang kedua sati samwara, yang ketiga nyana samwara, yang keempat kanti samwara, dan yang kelima wirya samwara. Apa aja itu Bu dari kelimanya penjelasannya? Oke, next. Patimokkha samwara. Seperti yang kalian lihat, di sini tuh ada gambar beberapa biksu yang sedang melakukan meditasi. Jadi, yang dimaksud dengan patimokkha samwara yakni pengendalian diri dengan peraturan kebikuan. Ini ditujukan untuk para biku atau pabaja samanera samaneri yang sedang menjalankan sila, yakni dengan menjalankan peraturan kebikuan dengan baik dan merasa takut dalam melakukan pelanggaran sekecil dan seringan apapun. Kenapa harus punya rasa takut? Karena begitu melanggar sedikit pun, peraturan-peraturan kebikuan itu dianggap gugur. Next. Yang kedua ada sati samwara. Sati samwara ini pengendalian diri dengan perhatian murni. Kenapa Ibu gambarkan seorang ibu-ibu yang ada gendong bayi seolah-olah itu tangannya bercabang banyak banget ya, karena seperti yang kalian ketahui seorang perempuan itu sebenarnya itu multi talent banget. Kenapa bisa disebut multi talent banget? Dia bisa mengerjakan apapun dalam satu waktu sekaligus. Sambil gendong anak dia masih bisa sambil bisnis, sambil gendong anak dia bisa sambil masak, bisa sambil beres-beres rumah, bisa sambil mikirin prepare untuk besok bagaimana, bisa sambil mikirin oh ya nanti mau masak apa, terus pekerjaan yang belum selesai apa, terus hewan peliharaan belum dikasih makan bla bla bla, dan bisa mengerjakan bisnis online, bisnis offline. Itulah wanita super banget. Buat bapak-bapak juga super, tapi menurut ibu lebih superan seorang wanita. Semoga kalian para wanita menjadi wanita yang super hebat. Nah, meskipun di tengah kesibukan seperti ini, kita semua harus bisa mengendalikan diri dengan perhatian murni, dalam artian walaupun mengerjakan sesuatu dalam satu waktu itu harus dikerjakan dengan fokus dan sungguh-sungguh ya. Ini dilakukan oleh profesional. Ibu kalian adalah seseorang yang profesional karena selain memasak, ibu kalian juga bisa memikirkan seragam sambil menyiapkan seragam kalian, buku kalian yang ketinggalan, bla bla. Berterima kasihlah kalian. Nah, di sini
mampu mengendalikan panca indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan tidak baik. Nah, ibu bilang tadi, apa bilang fokus. Kalau nggak fokus semuanya berantakan. Masakan nggak mateng, kayak kentang gitu setengah mateng. Terus pekerjaan, file-file perusahaan, ada yang salah, itu karena ketidakfokusan. Begitu nggak fokus semuanya berantakan, timbul stres ya. Timbul stres, timbul depresi, timbul terus nanti dampaknya marah-marah ke anak-anak atau marah ke suami, marah ke orang sekitar. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk dan tidak bisa memanage pikiran. Paham ya? Walaupun multi talent, harus bisa memanage pikiran. Kalau udah ngerasa lelah banget, coba diam, duduk, terus meditasi. 5 menit saja. Pasti konsentrasi akan kembali. Oke. Nah, sebagai contoh lain, pada saat mata melihat hal yang indah, tidak timbul serakah atau loba. Saat melihat hal yang buruk, tidak timbul kebencian atau dalam bahasa Pali dosa. Contohnya apa, Bu? Melihat yang indah, kalau mata melihat yang indah tidak menimbulkan keserakahan. Contohnya buat kalian para cowok-cowok, ketika melihat game PS yang udah terbaru, tidak ada keinginan menggebu-gebu untuk memiliki gitu ya. Nah, terus buat yang perempuan, nggak lapar mata ketika ke mall. Ke mall sama teman-teman ini niatnya mau makan-makan doang, tapi begitu lihat ada outfit bagus, sepatu keluaran bagus, yang jelas-jelas kalian itu punya banyak di rumah gitu sepatu, tapi lapar mata, gitu namanya timbul serakah. Kenapa ibu anggap serakah? Karena itu bukan kebutuhan utama kalian ya, itu hanya keinginan. Yang kalian butuhkan udah ada semua gitu, tapi keinginan kalian yang berlebihan. Paham ya? Itulah harus bisa mengendalikan pengendalian perhatian murni kalian. Terus yang kedua, saat melihat hal yang buruk, tidak timbul kebencian atau dosa. Kalau di agama kita dosa itu kebencian. Nah, contohnya aja nyamuk, semut, kecoa lah ya. Dia cuma numpang lewat aja kalian udah, lewat nih. Harus tepuk di tangan ini. Harus kena ini. Terus semut lewat. Daripada sebelum gigit saya, kamu harus aku injak dulu gitu. Terus kecoa numpang lewat doang aja kalian udah jijik terus pengen mencelakai. Jangan sampai ya, karena belum tentu yang ada di sekitarmu itu akan mencelakaimu. Ya, kalian lebih baik mencegah ya. Kalau memang nggak mau ada nyamuk, ya rajin beres-beres rumah, nggak usah mager-mageran. Oke, itulah penjelasan tentang sati samwara, perhatian penuh, perhatian murni. Yang selanjutnya ada nyana samwara. Oke, ini gambaran nyana samwara. Kenapa Ibu gambarkan orang berdoa sebelum melaksanakan kegiatan makan pagi atau makan malam? Coba renungkan. Ibu beri waktu 1 menit untuk merenungkan, memikirkan. Nanti jawabannya sama atau enggak dengan Ibu. Oke, cukup Ibu rasa. Jadi, nyana samwara itu pengendalian diri dengan pengetahuan, yakni dengan perenungan dalam menggunakan kebutuhan. Paham ya? Jadi ini sedang berdoa, merenungkan bahwa makan bukan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk kesenangan, tetapi hanya untuk mempertahankan tubuh agar dapat meneruskan berlatih dhamma, hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan dari rasa lapar.
Kenapa perlu perenungan ini? Karena kalau tidak kalian renungkan, kalian makan dengan unsur serakah, unsur nafsu, itu dampaknya menimbulkan penderitaan. Karena kekenyangan, ada timbul penderitaan baru setelah kekenyangan. Contohnya jadi sakit perut, sesak di perut, gitu kan. Jadi usahakan semuanya itu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Ingat, makan hanya untuk mempertahankan tubuh agar sehat dan dapat meneruskan berlatih dharma. Dharma yakni ajaran Buddha, melatih sila-sila dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada Kanti Samwara. Di sini Ibu gambarkan seseorang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Ya. Yang akan kita bahas adalah orang sakitnya, bukan dokter-dokter yang berdiri di situ. Kanti Samwara ini pengendalian diri dengan kesabaran. Kanti. Pernah punya teman namanya Kanti enggak? Semoga sesuai dengan artinya ya. Kanti itu sabar. Apa itu mengendalikan diri dengan kesabaran? Yakni berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi. Nah, contoh ini sakit. Kalau sedang sakit, nggak usah meronta-ronta jiwanya, nggak usah baper, nggak usah sedih, ya, nggak usah cengeng. Sadari saja bahwa itu timbul, berlangsung, dan lenyap. Ketika timbul, kalian pikir renungkan, saya bisa sakit karena apa ya? Oh, karena kemarin, minggu kemarin, dan hari-hari kemarin kebanyakan minum catang ini. Atau kebanyakan begadang karena main Mobile Legends, sehingga badan saya drop. Ya, kalau catang kelebihan kadar gula, kolesterol, kalau yang begadang jadi anemia, darah rendah, terus ngedrop. Dan pertolongannya harus ke UGD, diinfus, dan lain-lain. Nah, itu timbul. Saat berlangsung sadari dalam hati bahwa ini semua akan berakhir, akan sembuh pada waktunya seiring dengan perawatan dan rajin minum obat. Terus lenyap. Ketika sudah lenyap penderitaanmu itu, sakit, sudah sembuh, kamu renungkan kembali. Jangan sampai kamu mengulang hal yang sama sebagai pelajaran. Berarti jangan begadang lagi sampai pagi, main Mobile Legends-nya seperlunya, gitu kan. Terus minum minuman catnya ya seperlunya, nggak usah ngegas, gitu ya. Kalau sudah itu jangan diulangi. Nah, contoh lain, misalnya seorang siswa harus bersabar dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya. Kalau dikatain jelek ya nggak usah ngegas, biarin aja, nanti yang capek yang menghina, nanti yang terhina malah yang menghina. Kita stay cool aja, jangan sampai hinaan orang merusak mood kita, jangan sampai hinaan orang merusak hari-hari kita. Nah, terus contoh lain, pada saat ada keserakahan muncul, harus berusaha secepatnya untuk memadamkan keserakahan tersebut. Sabar, kayak tadi, ke mall, niat makan, terus lapar mata. Harus ingat, sabar, gitu kan. Sepatu-sepatuku masih banyak di rumah. Itu kamu berarti belajar memadamkan keserakahan tersebut. Semoga dalam penjelasan Kanti Samwara ini dapat dipahami dengan baik ya. Terus yang terakhir ada Wirya Samwara. Next. Nah, ini Wirya Samwara Ibu gambarkan dengan berbagai macam aktivitas. Ya. Kenapa? Wirya Samwara ini maksudnya adalah pengendalian diri dengan semangat. Nah, maksud dari pengendalian diri dengan semangat yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin
dan semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada. Semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin ketika muncul keinginan jahat untuk membuli orang, harus tahan, stop. Pikirkan, renungkan, kenapa saya harus membuli dia? Saya juga punya kekurangan, pasti saya juga tidak suka kalau ada yang menghina, mencemooh atau membuli saya. Jadi pikirkan ketika itu terjadi pada dirimu. Terus yang kedua, semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada. Kalau kamu punya hobi matematika, pertahankan, nggak usah loyo. Ya, jangan hiraukan mereka yang malas. Kalau bisa kamu bisa memotivasi mereka yang malas belajar matematika menjadi semangat dengan caramu gitu ya. Nah, kamu harus tingkatkan nih, harus kembangkan. Bagaimana cara ngembanginnya? Ikut olimpiade matematika, ikut lomba bla 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 gitu ya. Jadi dengan begitu kamu mengembangkan potensi yang ada di diri kamu. Terus nih, kalau hal yang berkaitan dengan agama, kalian sudah sering datang ke sekolah minggu nih ya. Nah, kalau saat pandemi kayak gini ya nggak sekolah minggu, pasti kebaktian di rumah. Nah, begitu rajin ke sekolah minggu, tingkatkan nih. Tingkatkan terus berarti ikut kegiatan lainnya seperti aktif di kegiatan sosial, di kegiatan perayaan Asada, Katina, Waisak gitu ya. Terus aktif menjadi volunteer atau menjadi bagian dalam susunan acaranya. Semoga dipahami ya, wirya artinya semangat. Oke, ini penjelasan dari samwara tadi. Jadi, samwara terdiri dari pertama patimokkha samwara, yakni pengendalian diri dengan peraturan kebikuan. Yang kedua, sati samwara, pengendalian diri dengan perhatian murni. Yang ketiga, nyana samwara, pengendalian diri dengan pengetahuan. Yang keempat, kanti samwara, pengendalian diri dengan kesabaran. Dan yang kelima, wirya samwara, pengendalian diri dengan semangat. Ya, jadi samwara tadi terdiri dari 5, kalau wirati terdiri dari 3. Nah, wirati ibu ulas kembali nih. Kalau wirati tentang mengembangkan ucapan baik, terus mengembangkan perbuatan baik. Yang ketiga, mengembangkan penghidupan yang benar. Sekarang kita ke awitikama. Awitikama ini menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan, tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan yang dijalani. Contohnya, seorang siswa itu harus taat terhadap peraturan atau tata tertib sekolah. Terus, seorang pejabat harus mematuhi kode etik dan bertindak etis sesuai sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Paham ya? Contohnya itu seorang siswa yang harus taat terhadap peraturan atau tata tertib sekolah. Semoga di sini paham ya penjelasan tentang penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga yang terdiri dari Cetana, Wirati, Samwara, dan Awitikama. Next slide. Nah, menjadi manusia yang bermoral. Sila merupakan latihan atau praktik moral. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari seseorang, mulai dari dia bangun tidur pada pagi hari hingga beranjak tidur lagi pada malam harinya. Ya, manusia bermoral itu
berarti manusia yang mempraktikkan nilai-nilai moralitas, bukan sekedar manusia yang mengerti nilai-nilai moralitas. Jadi ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan moralitasnya. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang bermoral, seseorang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Ya, ada orang yang bermoralitas semu. Dia itu hanya mengendalikan ucapan dan perbuatannya saat berhadapan dengan banyak orang atau berhadapan dengan orang yang dia segani aja. Contohnya, seorang anak hanya bersikap sopan di hadapan para guru di sekolah, tapi sikap itu jarang dia tunjukkan ketika dia berada di lingkungan keluarganya atau ketika dalam pergaulan masyarakat. Jadi kalau di sekolah itu dia tertib, tapi kalau di rumah itu dia songong. Jangan begitu ya. Jadi itu harus konsisten bagaimana tindakan kamu sehari-hari. Nah, ucapan dan tingkah laku seseorang itu pada umumnya meniru dari hal yang sering didengar, dilihat oleh orang tersebut. Apa yang diucapkan dan dilakukan merupakan cerminan dari apa yang sering didengar dan dilihat. Apa yang diucapkan dan dilakukan juga akan tercermin pada ucapan dan perbuatan orang di sekitarnya, seperti adik kamu, kakak, saudara, dan teman yang sering berinteraksi denganmu. Jadi maka dari itu hati-hatilah kalian dalam berucap dan bertindak, karena itu bisa menjadi contoh secara tidak langsung, menjadi contoh orang-orang di sekitarmu. Nah, kamu juga harus bergaul dengan mereka yang berpengetahuan luas, bertingkah laku baik, bertutur kata baik gitu ya, karena itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kamu dalam kegiatan kamu sehari-hari. Hindari mengucapkan ucapan yang tidak pantas, hindari melakukan perbuatan yang melanggar peraturan juga. Nah, ini ibu gambarkan ada 3 gambar orang umat awam, bisu kecil, dan seseorang yang melakukan hormat. Jadi untuk menjadi manusia bermoral itu juga kalian bisa dengan cara melatih diri dengan konsentrasi, bermeditasi, untuk menenangkan jiwa, pikiran, sehingga kemudian tingkah laku kalian selaras dengan pikiran dan ucapan. Nah, ada gambar Pak Polisi menghormat Ibu. Jadi tuh kamu jangan hanya hormat sama guru di sekolah saja atau ibu yang ada di rumahmu, ayah di rumahmu, tapi kepada siapapun yang lebih tua bersikaplah hormat. Kalaulah tidak sampai cium tangan, minimal kalian beranjali dan senyum. Sapalah mereka. Terus kalau bilang, Bu, tapi kan nggak kenal, nanti kita dikira so SKSD. Nggak begitu. Coba kamu sapa orang di sekitar komplekmu atau di sekitar kompleks sekolahan. Begitu ada ibu-ibu lewat, contoh dengan cucunya atau dengan hewan peliharaannya, kamu sapa sambil anjali, pagi ibu, sehat selalu ya, gitu. Itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri oleh si pendengar, gitu ya. Pasti dia akan senyum ke kamu. Kalau dia tidak membalas sikap anjali, nggak masalah, gitu kan. Sebagai wujud rasa hormat kamu, kalau tidak ingin cium tangan, bisa kalian lakukan dengan beranjali, senyum, dan sapa. Itu dampaknya akan luar biasa di kehidupan kamu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu lakukan itu terus ke beberapa orang, ya usahlah tetangga yang jarang terlihat, sapam aja. Sapam rumahmu atau sapam komplek kamu. Ketika kamu berikan perhatian, dia juga sebelum kamu menyapa, nantinya dia akan menyapamu, gitu ya. Tidak perlu SKSD, kan? Begitu ya. Jadi itu akan ada stimulus suatu timbal balik hal yang baik gitu ya. Seenggaknya dia ingat kita. Kalau dia ada apa-apa, jadi dia bisa membantu tanpa harus kalian kode dulu dan lain-lain. Jadi tetap lakukan perbuatan baik. Next. Menjadi manusia bermoral. Prinsip berpikir atau merenung sebelum berucap atau harus berbuat harus diutamakan.
Apa yang harus direnungkan, Bu? Merenungkan akibat yang dapat timbul dari ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Nih, ya. Sebelum ngatain orang, renungkan. Sebelum jelek-jelekin orang, renungin. Dampaknya apa, gitu kan. Dampak pertama, kalian akan dibenci orangnya kalau dia nggak terima. Dampak kedua itu dia akan menjadi dia akan down, mental dia akan terganggu, itu gara-gara kamu, gitu kan. Itu jangan sampai terjadi pada kita. Itu adalah karma buruk untuk kita. Terus selanjutnya, apakah ucapan atau perbuatan tersebut bermanfaat untuk diri dan orang lain atau justru sebaliknya? Jika bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka lakukanlah, gitu ya. Tapi jika hanya memberikan manfaat sepihak atau tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak, ya jangan lakukan. Contohnya apa, Bu? Jika bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka lakukan. Banyak kalian nolong orang nyebrang jalan. Iya, Bu, tapi kan sekarang saya jarang lihat orang seberang jalan. Jarang karena kamu kurang peduli, nggak lihat tengok kanan, tengok kiri. Udah duduk di dalam mobil, udah santai weh, gitu kan. Terus tetapi jika hanya memberikan manfaat sepihak atau tidak bermanfaat bagi kedua pihak, ya jangan lakukan. Contohnya, kalian baik-baikin teman kamu, cuma mau mencurangi dia supaya mau mengerjakan tugas-tugas kamu. Jahat itu namanya, jangan dilakukan. Berteman pun harus tulus. Itulah bakal menjadi manusia bermoral. Nah, menjadi manusia bermoral itu seseorang harus memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan harus punya rasa takut akan perbuatan jahat, akan akibatnya ya. Ini dalam agama Buddha disebut hiri dan otapa karena ini merupakan sebab terdekat dari praktek sila. Hiri dan otapa dapat tumbuh dalam diri apabila dibudayakan merenung sebelum berucap dan berbuat, gitu ya. Kalau kalian merenung, pasti akan timbul hiri dan otapa ini. Terus, contohnya nih ya. Contohnya adalah di kelas kan aku anak yang berprestasi ya, gitu kan. Ini hiri muncul nih, mikir mulai merenung. Otapanya muncul juga nih. Rasanya saya akan malu deh kalau saya tidak ngerjain PR, atau kalau saya besok ketahuan mencontek, ini akan menjadi aib untuk saya sendiri. Nah itu, kamu merenung. Itulah hiri otapa muncul. Nah yang kedua contoh, jika saya berbohong, walaupun kebohongan saya tidak diketahui orang lain, tapi itu akan bikin hidupku nggak tenang, gitu kan. Nggak diketahui orang lain aja nggak tenang, apalagi diketahui orang lain. Pasti saya akan kehilangan kepercayaan dari teman-teman saya, gitu ya. Jadi akan timbul otapa yang sangat besar. Kemudian setelah timbul hiri dan otapa, kalian tidak akan melakukannya jika itu tidak bermanfaat. Sampai di sini paham tentang hiri dan otapa? Harus paham. Dan kalau tidak paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu. Sekarang next. Memperlakukan orang lain dengan moralitas, ya. Nih, di sini Ibu ada gambar seorang bapak memberikan sendalnya kepada gelandangan tunawisma. Jangan dianggap bukan orang gila itu ya. Itu gelandangan, maka kalian bersyukurlah ketika masih bisa pakai baju-baju bagus, hidup layak ya. Bersyukurlah. Terus yang kedua ada gambar gotong royong. Gotong royong bikin rumah. Budaya gotong royong ini masih sangat kental di Indonesia, terutama di perkampungan. Yang gambar ketiga adalah mengulurkan tangan membantu teman agar mencapai di puncak yang sama, bukan menjatuhkan ya. Hal yang wajar jika orang itu menginginkan orang lain memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Tapi harus kalian pahami juga bahwa orang lain,
orang lain pun ingin agar diperlakukan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan orang dengan baik, maka kamu juga harus mampu memperlakukan orang lain dengan baik juga. Kalau kamu ingin dihormati teman-teman sekelasmu, maka jangan konyol di kelas ya, jangan songong, jangan konyol, jangan suka ngomong kasar, jangan suka nyontek gitu kan. Itu kalau kamu mau dihargai. Sekali ketahuan nyontek, pasti kehilangan kepercayaan dari teman dan kamu gak dihargain ya. Nah, kita itu kan gak suka dibohongin, gak suka difitnah, gak suka dihina, gak suka dijadikan bahan gosip. Mereka juga gak mau kali dibegitukan. Jadi kalau kamu gak mau digosipin, tidak usah bergosip, tidak usah menyebarkan aib orang lain. Kalau kamu mendapatkan berita atau mengetahui sesuatu yang tidak pantas mungkin tentang orang lain, cukup kamu tahu, tidak perlu kamu membeberkan kemana-mana. Kenapa cukup kamu tahu? Berarti bisa menjadi pelajaran buat kamu. Contoh, kamu melihat teman kamu mencuri, tegurlah dia, dekati dengan cara sopan, ya, dengan cara yang elegan. Besok-besok jangan gitu ya, kan? Nanti gitu kan, nanti kamu akan dimarah loh, nanti dipanggil guru BK gitu. Nah, itu juga bisa menjadi warning untuk dirimu sendiri supaya lebih berhati-hati dan tidak sembrono. Jadi berucap, berbuat, dan berpenghidupan benar hendaknya dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan kebiasaan tersebut, seseorang telah mendidik diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, nih, memperlakukan orang lain dengan moralitas. Nggak usah nyontek, kamu harus menghargai hasil kerja orang lain. Kalau mau pintar, belajar. Berapapun hasilnya, harus mampu bersyukur dan mengapresiasi diri sendiri. Kalau nilai masih di bawah KKM, berarti harus rajin belajar lagi. Kurangi gadgetnya, kurangin main IG-nya, kurangin main gamenya, kurangin tiktokannya, fokus belajar. Gunakan smartphone-mu itu untuk sebagai media pendukung pembelajaran. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu dari tadi, apakah ada pertanyaan? Misi Abang Ganteng sudah nanya, adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup kita dan akan kita bahas. Jika waktunya masih kurang, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk pembahasan moralitas ini. Jadi, penjelasan tentang moralitas dalam kitab Visuddhimagga cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Airi dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.